Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Yang pada malam hari ini sampai di besok malam, di malam yang ketiga nanti, insya Allah akan membersamai Bapak Ibu guru hebat semuanya yang akan belajar pada webinar series Transisi PAUD SD. Mohon izin kami mulai kegiatan webinar malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung pada malam ini, di malam yang kedua, dan kepada yang terhormat penggerak komunitas PAUD IMM, Ibu Julia Amalia Hasibuan SPD, dan narasumber hebat kita yang sangat menginspirasi dengan banyak talenta. Beliau adalah Ibu Susi Yenita, asesor GTK, asesor PSP, guru penggerak. Dalam materi webinar pada sore hari ini adalah materi transisi PAUD SD. Selamat malam Ibu Bunda Amel, selaku penggerak komunitas PAUD IMM. Gimana kabarnya Bunda Amel? Kabar baik, Bu Dan, malam ini. Alhamdulillah, Bu Dan. Iya, alhamdulillah. Dan tak lupa saya juga mau menyapa beliaunya yang luar biasa selama 3 hari ini akan membersamai kita belajar bareng terkait dengan materi transisi PAUD SD. Beliau adalah Ibu Susi Yenita. Selamat malam Ibu Susi. Gimana kabarnya Bunda Susi? Selamat malam, Bunda Darwati, Bunda Amel, dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Dan tak lupa saya juga mau menyapa Bapak Ibu guru hebat yang telah membersamai webinar dan sudah bergabung pada room Zoom pada webinar series di hari yang kedua ini, yaitu tanggal 16 Juli tahun 2024. Tak lupa saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Amel dan juga Bapak Ibu guru semuanya yang sudah bergabung pada webinar pada malam hari ini, baik melalui WA maupun melalui aplikasi PMM. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada malam hari ini, belajar kita malam hari ini membawa manfaat, berkah, dan barokah untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di room Zoom ini, tiada kata yang patut kami ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, di malam yang kedua, selain rasa syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita berkesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar hari pertama ini, hari kedua, dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa semangat belajar membersamai putra-putri kita di satuan pendidikan masing-masing. Berbagi informasi dan pengetahuan pengalaman bersama yang tergabung dalam kegiatan webinar pada transisi PAUD SD di malam hari yang kedua ini. Untuk kelancaran kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum acara kita lanjutkan, saya ada sedikit pantun Bunda Amel dan juga Bu Susi, mohon izin nanti belajar nggih Bu membuat pantun.
membuka layar di malam hari, Cakep. menyambut webinar dengan sepenuh arti. Mari kita satukan hati, menimba ilmu dengan sepenuh hati. Cakep. Saya lanjutkan, hanya satu Bu, mencoba membuat pantun kemarin terinspirasi dari Bunda Amel ya, Bunda Amel ya. Iya, lanjut. Ini belajar nih, masih belajar. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu keynote speaker kita. Dan sebelumnya pada malam hari ini adalah beliaunya Ibu Bunda Amel atau di nama panggilannya adalah Bunda Amel, ini lebih akrabnya Bunda Amel, kepada Bunda Julia Amalia Hasibuan disilahkan. Tapi sebelumnya saya mohon izin share screen ya Bu ya. Silakan. Bisa, Bu? Bentar, bentar Bu. Sudah tampil Bu? Belum. 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 Ya, bentar, bentar. Dan sekolah untuk membangun rasa Apakah sudah bisa terlihat Bunda Amel? Ya. Kita lihat dulu tayangan ini ya, bunda-bunda semua. Ini gambaran sedikit sekolah MPLS untuk anak usia dalam dini sesi PAUD ya. merupakan pengalaman awal berpisah dengan orang tua dan berinteraksi langsung dengan lingkungan yang lebih luas dan lebih besar. Lingkungan sekolah harus dipastikan memberikan rasa aman dan nyaman. Saya sudah hampir 10 tahun menjadi guru PAUD. Selama itu saya menjumpai banyak sekali karakter anak yang tentu saja masih ada yang takut, ada yang malu-malu. Tapi menurut saya itu hal yang wajar sih dan normal saja. Lingkungan yang positif mendukung peserta didik untuk berkembang optimal. Sehingga penting bagi orang tua dan sekolah untuk membangun rasa percaya. Saya jadi ingat saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, ada anak yang masih susah berbaur. Dari peserta didik tadi, kemudian saya coba observasi dan saya catat. Dan akhirnya saya menemukan bagaimana bisa merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. MPLS menjadi momen mengumpulkan informasi peserta didik untuk kebutuhan asesmen awal tahun. Bagaimana perasaannya coba? Senang. Apa yang membuat teman-teman merasa senang? Apa yang Hujan bola. Hujan bola. Oke, selain hujan bola, Tempel-tempel bola. tempel-tempel bola. Selama aktivitas MPLS ini, peserta didik dilibatkan dalam kegiatan yang bermakna dan tentu saja menyenangkan. Harapannya agar peserta didik mengenal lebih baik lingkungan sekolah, guru, serta teman barunya. Pengalaman ini juga memberi dukungan bagi peserta didik dalam menguatkan kemampuan fondasi yang mereka butuhkan. Ketika saya mau memasukkan Kay ke sekolah ini, saya memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi karena Kay ini termasuk anak yang sangat pemalu dan sulit bersosialisasi dengan orang lain. Hari-hari pertama di PAUD selalu tidak mudah bagi anak usia dini.
MPLS ini rasanya benar-benar menjadi jembatan untuk membangun rasa senang anak pada kegiatan pembelajaran. Bahkan selama MPLS, kami jadi memiliki banyak data tentang keunikan dan kebutuhan peserta didik. Data ini yang penting untuk proses asesmen awal, karena nantinya berguna untuk menyusun rancangan pembelajaran yang mendukung kebutuhan belajar peserta didik di fase fondasi. Pasti ada kekhawatiran yang muncul dari orang tua. Namun, biasanya sekolah akan memberi pemahaman bahwa anak-anak memiliki titik berangkat yang berbeda. Maka dari itu, masa pengenalan lingkungan sekolah dilakukan untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan juga lingkungan yang aman untuk kesiapan dan kemandirian peserta didik. Salah satu yang menjadi concern kami ketika memasukkan dia belajar gitu ya, itu adalah apakah nanti dia bisa beradaptasi ketika sudah masuk ke PAUD, apakah nanti lingkungan PAUD itu cukup aman untuk dia, dan yang pasti apakah guru-gurunya itu nanti bisa memfasilitasi kebutuhan dia gitu. Dan ternyata apa yang menjadi kekhawatiran kami itu kemarin terjawab setelah kami mengikuti kegiatan MPLS. Guru-gurunya itu perhatian ya, dan yang terpenting adalah mengerti apa kebutuhan dari anak kami. Selama MPLS ini berlangsung, kita sudah diperkenalkan cara pembelajarannya seperti apa, dan ternyata pembelajaran yang ada di sini juga sangat menyenangkan. Maka dari itu, juga lebih nyaman. Kita sebagai orang tua juga lebih tenang lagi. Terbukti setelah beberapa hari MPLS ini berlangsung, ini juga sudah menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan mudah bersosialisasi baik dengan guru-guru atau teman-teman di sekitarnya. Ketika melihat peserta didik ini bisa nyaman di sekolah serta menunjukkan semangat untuk datang ke sekolah lagi, kami sangat senang sekali. Aku happy di sekolah karena ketemu teman-teman. Aku happy sekali di sekolah. Aku suka sekali di sekolah, soalnya diajak main sama teman-teman. Aku happy di sekolah karena sama teman-teman. Melihat antusias peserta didik yang mau belajar, rasanya sangat luar biasa. Wah, luar biasa ya Bunda ya, dari lihat videonya. Iya. Minimal ada gambaran ya kita di kegiatan MPLS yang sekarang ya. Terus si PAUD Iya. jadi kelihatan di saat MPLS itu gurunya juga memegang lembar penilaian gitu ya. Silakan Bu Darwati dilanjut. Oke, terima kasih Bu. Dilanjutkan setelah tadi melihat videonya, marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan atau sambutan dari keynote speaker kita yang pada malam hari ini yang sangat menginspirasi, yaitu Bunda Amel. Pada Ibu Julia Amalia Hasibuan, disilahkan. Terima kasih Budar. Alhamdulillah. Sebentar ini Uni ya. Barangkali ada kawan-kawan yang tidak bergabung di malam kemarin. Saya ingin sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shroli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji kita syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat bersilaturahmi, belajar bersama dengan Kombel PAUD IMM di PMM. Sehubungan dengan kegiatan ini, kita bersama-sama memulai niat baik bagaimana membuat sekolah yang berkualitas, sekolah yang kita kelola menjadi PAUD yang berkualitas sesuai dengan program tahun ajaran baru ini. Kurikulum Merdeka membuat pemerataan PAUD berkualitas gitu ya, sehingga kita memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk maju bersama. Saya izin share screen, barangkali ini menguatkan teman-teman untuk berbagi informasi
kami sampaikan di sini, ya teman-teman, 2 hari ini kita sudah bersama narasumber hebat ya, narasumber hebat yang benar-benar mendalami dunia pendidikan anak dari menjadi seorang guru, menjadi kepala sekolah, dan menjadi asesor. Kalau asesor itu di program kami ini dia adalah yang tertinggi gitu ya. Kami harus hati-hati sama asesor kalau kita lagi dalam penilaian ya Bu Darwati ya. Iya. Oke. Sekarang kita tidak perlu takut, asesornya ada di tengah-tengah kita untuk berbagi informasi ya. Teman-teman hebat, ibu guru dan kawan-kawan, adik-adik semua, diingatkan kembali kegiatan ini hanya berlangsung 3 hari, namun dengan 3 hari ini manfaatkan untuk memperoleh sertifikat 36 JP bagi teman-teman yang hadir malam ini. Besok di hari ketiga kita akan keluarkan sertifikat ya, 15, 16, 17 Juli ini kita akan keluarkan sertifikat. Niat kami di PAUD Terpadu Insan Madani, setelah kami lakukan di sekolah, kami diseminasikan di program PMM, mengambil kegiatan-kegiatan di topik PMM. Nah, sementara transisi PAUD ini topiknya sudah ada, sehingga ketika teman-teman nanti mendapatkan sertifikat dari webinar series 36 JP dan ditambah penyelesaian topik-topik PMM bertajuk atau bertopik transisi PAUD, jadi klop lah, RHK teman-teman aman. Di samping 36 JP dan penyelesaian topik di PMM itu aman. Jadi kami akan bersama-sama dengan teman-teman. Adapun yang sudah tergabung di grup WA, ketika besok sudah keluar sertifikat, boleh silahkan keluar. Atau masih mau di grup tersebut, tidak apa-apa. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, mengingat waktu, Bu Darwati, izin kita berikan dulu hadir utuh kita, sehingga kita dapat menerima informasi yang disampaikan Bu Susi hari ini, sehingga bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, sehingga bagi yang kemarin 78 orang sudah tergabung di grup, kalaupun tidak tergabung sangat sayang, mohon bantuannya, karena kita tidak mau seperti semester lalu ya Ibu Bapak, Ibu semua ya, ketika mau pengumpulan RHK di ujung-ujung deadline, masih banyak sertifikat yang belum ada atau topik yang belum selesai. Jadi sekarang kita mendampingi teman-teman di webinar dan di PMM-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Darwati. Selamat belajar bersama Bu Susi Yenita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih. Mana jempolnya, reaksi jempolnya buat Bunda Amel. Monggo Bapak Ibu Guru di reaksinya dikeluarkan ini untuk Bunda Amel yang sudah memberikan sambutan di awal. Semoga bisa memberikan motivasi dan semangat kita untuk selalu belajar, dan terus belajar. Untuk apa itu bonusnya adalah sertifikat ya Bunda Amel ya. Yang terpenting kita adalah ilmunya. Ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari berguna untuk anak-anak dan semoga bermanfaat menjadi amalan baik untuk kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Dilanjutkan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Susi Yenita selaku narasumber asesor GTK yang malam hari ini membersamai kita dan akan membagikan segudang ilmu yang luar biasa yang bisa kita pelajari bersama, kita sharingkan bersama pada malam yang kedua ini.
pada webinar series Transisi PAUD SD. Kepada Ibu Susi Yenita dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Darwati, selamat malam Bunda Amel dan rekan-rekan ibu-ibu guru hebat hari ini yang sudah bergabung kembali di webinar series malam ini yang malam kedua ya untuk kita sharing bersama di kegiatan webinar series untuk transisi PAUD SD gitu ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kombel PAUD IMM ya yang sudah memberikan wadah gitu agar saya bisa berbagi gitu ya. Karena kalau ilmu ini tidak dibagikan tidak ada gunanya gitu ya. Jadi gelas kita tidak kosong gitu ya Bunda Amel ya. Jadi kalau sudah dibagikan gelas kita kosong kembali kita isi kembali gitu gelas kita gitu. Kita punya konsep seperti itu sama Bunda Amel dari dulu ya Bunda ya. Jadi kalau nggak dibagikan itu nggak afdol gitu ya. Jadi biar ilmu yang didapat itu berkah gitu. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Bunda Amel dan rekan-rekan, ibu-ibu guru hebat semua gitu ya. Ada wadah ini sangat luar biasa, apalagi seperti yang disampaikan Bunda Amel, kita sangat dibutuhkan sampai saat ini ya untuk e-kinerja dan tanpa melihat e-kinerja pun yang namanya seorang pendidik tetap harus belajar biar tidak kalah dengan muridnya ya, biar tidak kalah dengan muridnya ya, harus berpacu dengan perkembangan zaman gitu ya, karena setiap saat ilmu itu berkembang gitu ya. Baik, ibu-ibu semua saya akan bertanya dulu nih, seperti kemarin kita akan langsung sharing gitu ya, sharing. Seperti tayangan video yang diperlihatkan barusan sama Bu Darwati, saya sampaikan terima kasih Bu Darwati ya sudah membantu, karena takut saya nggak ada suara lagi kayak kemarin gitu ya untuk share videonya. Nah, ibu-ibu semua kira-kira setelah informasi yang saya bagikan di materi 1 dan 2 kemarin, apakah di hari kedua, hari ini, ibu-ibu sudah melakukan asesmen awal 6 fondasi untuk kegiatan hari ini? Bisa dibagikan, bisa sharing hari ini, menceritakan gitu yang didapat hari ini? 1 atau 2 orang bisa dibantu Bu Darwati? Boleh raise hand atau mungkin mau open kamera, bisa Monggo Ibu menyampaikan langsung. Di Monggo kolom Ibu chat juga boleh. sharing kita sharingkan pada malam hari ini mungkin juga akan memberikan Sudah mulai menilai gitu. Hari ini sudah yang lain melakukan ya. penilaian gitu ya di fondasi dasar dari materi yang saya berikan tadi malam gitu. Ada yang sudah mencoba? Monggo Ibu yang mungkin sudah mencoba untuk hari kedua ini bisa di-sharingkan kepada kami semuanya dan mudah-mudahan bisa menginspirasi juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Begitu ya Bu Susi ya? Ya, betul. Monggo bisa Boleh. raise hand atau langsung membuka mic-nya. Apakah ibu-ibu hari ini di MPLS sudah melihat ada perkembangan kemampuan fondasi awal dari peserta didiknya dan sudah tercatatkan gitu ya, sudah tercatatkan, sudah bisa menjadi acuan ibu-ibu untuk perkembangan anak tersebut gitu. Satu kegiatan saja, satu fondasi aja gitu. Misalnya kemampuan literasinya sudah terlihat, kemampuan motoriknya sudah terlihat, kegiatan apa yang dilakukan hari ini gitu ya, sudah terlihat dari sekian anak yang sudah muncul, sekian anak yang beberapanya belum, misalnya seperti itu. Bisa? Ada yang bisa sharing malam ini? Monggo Ibu mungkin bisa sharing. Ya enggak ngantuk ya Bunda Susi ya. Ya, Bu Amel mungkin hari ini punya cerita? Ada Bu Sisi. Ya, bisa Bun. Diceritakan Bun. Ini hari kedua ya. Nanti saya akan share kegiatan kita dan terlihat tadi itu saya pegang anak usia 3-4 tahun ya. Seru nih. Ceritanya anak 3-4 tahun itu kan mengenal warna ya. Sambil mereka melakukan aktivitas bergerak, membuat kecepatan mereka mengingat pilihan-pilihan warna.
Jadi kita meminta mereka berlari mengambil sebanyak-banyaknya bola dengan satu warna. Misalnya pilih warna hijau, dia ambil warna hijau, dia paham, ya, paham dia. Terus kalau di kelompok B itu laporan dari ibu guru dari hasil refleksi anak-anak itu memang kita tidak satukan di MPLS, dia hanya per kelas ya. Di hari pertama aja kemarin yang terlihat itu. Rasa percaya diri sudah ada, emosional, sosial emosional, dan kemampuan mereka berkomunikasi sudah terlihat. Mungkin itu saja Bu Susi yang bisa disampaikan untuk hari ini. Karena kami ini 3 minggu Bu Susi. Oh ya, ya ada Bunda di sini juga ada yang 3 minggu. Ya, terima kasih Bu Susi. Ya, makasih Bunda. Sudah terlihat ya ada sudah Bunda Amel sudah apa namanya yang menilai gitu ya anak-anak di hari kedua disampaikan tadi sudah dijadikan bahan juga ya sama Bunda ya untuk tahap selanjutnya ya, bantuan untuk tahap selanjutnya. Ini ada dari Ibu Nur Rasyida, anak sudah mau ditinggalkan, anak sudah mandiri gitu ya. Nah, berarti sudah tidak didampingi orang tua gitu ya Bunda ya. Nah, untuk kemampuan lainnya mungkin untuk literasi numerasi ada yang punya pengalaman hari ini? Biasanya kan hari-hari kedua kan ada kan perkenalan mungkin gitu ya, kesepakatan kelas. Saya coba Bunda. Ya, boleh. Boleh. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Rita dari Aceh Selatan. Ya. Kami hari kedua, alhamdulillah tadi kami sudah berbaris di depan kelas dan sudah memperkenalkan namanya sendiri, Bunda. Ya. Anak-anak sudah berani tampil ke depan kelas. Ini maaf layarnya nggak saya buka ya. Kenapa itu? Nggak kelihatan nih, nggak tahu nih wajahnya seperti apa nih Bunda Rita. Ya, ya. Terus gimana Bunda? Terus mereka sudah berani, udah percaya diri Bunda kan. Berdiri ke depan, kami tunjuk siapa ya yang berani maju ke depan untuk memperkenalkan dirinya, namanya, tempat tinggalnya. Alhamdulillah sudah ada sebagian anak yang sudah berani. Nah, sebagian lagi masih malu-malu Bunda ya. Masih malu-malu untuk memperkenalkan namanya sendiri seperti itu. Nah, seperti itu Bunda di waktu pertama masuk di halaman sekolah. Nah, waktu di kelas juga ada apa namanya? Pembelajaran literasi numerasi tadi ada seperti misalnya gurunya memberikan ini buku cerita seperti itu kan. Kami alhamdulillah ada apa namanya? Buku cerita pojok baca gitu ya. Baca ya, walaupun hanya kecil-kecilan Bunda. Ada pojok baca, alhamdulillah anak-anak sudah mulai mengenal cerita yang ada di buku gambar tersebut seperti itu. Baik, berarti Bunda Rita sudah menstimulasi ya pada saat anak-anak memegang buku, tertarik dengan buku yang disediakan gitu ya, gurunya menstimulasi gitu ya tentang apa yang dia pegang, apa yang dia baca gitu ya. Sudah bisa menceritakan gambar yang dia lihat gitu ya Bunda ya. Iya, oke Bunda. Baik. Itu aja Bunda, makasih. Itu dicatat ya Bunda, dicatat nggak? Dijadikan bahan penilaian nggak sama Bunda untuk asesmen awalnya? Ada dicatat oleh Bunda gurunya, ada dicatat di catatan kecil, ada buku saku gurunya Bunda. Ya, karena seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya di MPLS itu kan kita biasanya jarang sekali ya kita melakukan penilaian-penilaian gitu ya. Nah, sekarang ini di transisi PAUD SD itu di masa MPLS inilah pijakan kita untuk bisa menilai kemampuan awal anak. Baik, ini ada anak sudah dapat berkenalan dengan temannya dan sudah dapat mengenal nama-nama gurunya. Berarti kemampuan literasinya dia bisa menyimak ya, mendengarkan gitu ya. Pada saat gurunya memperkenalkan nama-nama gurunya, dia ingat gitu ya. Dan dia paham gitu apa yang disampaikan. Oh, guru ini namanya ini, ibu guru ini namanya gini ya. Terus dia sosialnya juga ada ya, dapat berkenal dengan teman-temannya, komunikasi gitu ya. Berkenalnya seperti apa ini Bunda?
Berkenalannya seperti apa? Bunda Siti Baharam. Contoh kegiatan berkenalan yang sudah dilakukan anak, sehingga Bunda bisa menyimpulkan anak sudah dapat berkenalan dengan temannya, seperti apa nih kegiatannya? Ada Bunda Siti? Nggak ada ya? Ada Bu Darwati, Bunda Siti? Bunda Siti mungkin, halo Bunda Siti, apakah masih di atau terpental ini Bunda Siti? Oh, iya. Baik. Kalau saya tadi gini Bu, untuk perkenalan tadi kan di lembaga itu anak yang kan ada anak yang maju ya, berani maju di depan. Terus habis itu memanggil temannya, jadi bergantian seperti itu. Jadi dia akan mengingat nanti yang akan saya panggil itu siapa. Jadi dia mengingat-ingat temannya yang baru tadi. Jadi seperti itu cara kami di lembaga Baik, untuk yang tampil di depan selanjutnya dia ya, ingat ya siapa yang mau maju di depan, berarti dia yang ya, memanggil temannya gitu ya. Baik, luar ya. biasa. Baik, izin saya share screen ya Bu Darwati ya. Share screen. Ini Bu, monggo. Nah, saya tidak bisa share screen nih, terkunci. Bunda Amel, saya nggak bisa share screen, Bun. Sudah Bu Susi. Halo. Oh, udah. Kan. Oke. Tadi kayaknya salah pencet. Tadi udah saya jadikan host sejak awal. Rupanya host di bawah nama Bu Susi, Bu aja. Oke, baik. Nah, kita masuk ke materi 3 malam ini ya. Ini lebih banyak tentang SD, tapi ini perlu saya sampaikan walaupun cuma sedikit di awal, karena kita lebih banyak mengulas nanti pada saat asesmen di materi ketiga, gitu ya. Jadi materi ketiga ini bagaimana membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di SD kelas awal, gitu ya. Nah, karena ini masih kelas awal, ini masih sambungannya dari PAUD, karena masih 0 sampai 8 tahun termasuk bagian dari PAUD gitu ya. Jadi perlu kita pahami gitu ya. Karena programnya pemerintah kan tadi saya sudah sampaikan bagaimana guru SD dengan guru TK itu berkolaborasi untuk SD kelas awal. Nah, ini kendaraan kita. Kendaraan kita kemarin kan materi 1 sudah nih. Sekarang sudah di materi 3 ya. Kendaraan kita nanti sampai di materi 6 karena ini peran selanjutnya mendorong perubahan ya. Jadi materi 7 ini bagaimana ibu-ibu bisa melakukan peran perubahan setelah belajar tentang materi transisi PAUD ini. Baik, udah. Nah, apa saja yang akan kita bahas di pembelajaran materi 3 ini adalah peserta bisa memahami bagaimana melanjutkan pembinaan kemampuan fondasi menggunakan struktur kurikulum SD. Jadi di sini nanti kita itu akan memadukan pada saat kita menggali sebuah penilaian kepada anak. Di kurikulum Merdeka itu kegiatannya namanya apa, K13 bagaimana, lalu dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran di SD itu bisa masuk ke dalam mata pelajaran apa saja tuh kegiatan gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu peserta memahami pembinaan kemampuan fondasi melalui pembelajaran dapat dilakukan di masing-masing kelas ya. Ini nggak usah terlalu panjang. Jadi malam ini kita akan memahami cara membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran ya. Nah, ibu-ibu ingat ya kemarin ya kita sudah membahas ini bagaimana seorang anak yang sudah bisa berlari ya, berlari-lari dengan temannya itu ada tahapan-tahapan yang sebelumnya dia sudah lakukan gitu ya, sudah maksimal ya, sudah mampu gitu ya. Dari tahapan awal berdiri dengan 2 kaki gitu ya, lalu dapat berpindah tempat dengan berjalan dengan seimbang tanpa jatuh gitu ya. Lalu ke tahapan berikutnya dia sudah dapat mengatur tubuhnya untuk berjalan, berlari, berhenti, mengubah arah gitu ya, sehingga akhirnya terakhir ya
dia sudah bisa berlarian bersama teman-temannya gitu ya. Nah, untuk jadi berlari tidak bisa serta-merta anak itu bisa langsung berlari gitu, ada tahapan yang dilakukan. Ini sudah kita bahas kemarin, jadi teman-teman ingat ya yang tadi malam kita bahas. Nah, apakah hal ini dapat dilakukan menggunakan kurikulum? Ya tentu, karena struktur kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang dicapai di akhir masing-masing fase. Jadi kita lihat ini ya, pada saat PAUD, nih, kurikulum PAUD, CP fondasi nih, bagi anak yang ikut PAUD, kemampuan fondasi dapat dibangun sejak awal dengan menggunakan CP fase fondasi. Karena memang untuk PAUD 0 sampai 6 ini ya, PAUD 0 sampai 6 itu pakai CP fondasi. Lalu pada saat dia siap ke SD, ke sekolah dasar di kelas awal, nah ada fase A gitu ya, fase A bagi anak mengikuti PAUD namun masih perlu berproses kemampuan fondasinya dapat terus dikembangkan di SD dengan menggunakan struktur kurikulum. Nah, bahkan kemarin pada saat saya di BIMTEK itu ya, di kelas awal SD itu pun kalau akan melakukan asesmen ya atau penilaian akhir semester gitu ya, tidak memakai kertas pun tidak apa-apa. Jadi misalnya kalau ujian UTS, ujian tengah semester atau akhir semester gitu ya, ada sekolah yang berani merancang kegiatan penilaian asesmen tanpa menggunakan kertas gitu, dengan melakukan sebuah kegiatan gitu ya, lalu observasi gitu ya, dia bisa menggali penilaian terhadap anak tersebut malah tidak apa-apa gitu ya untuk transisi PAUD SD ini. Nah, disinilah anak-anak itu bertransisi gitu ya. Saat ini sudah dilakukan perubahan terhadap CP fase A supaya tidak jomplang dengan CP fondasi gitu ya. Sehingga anak-anak di fase A ini bisa berkembang gitu ya sesuai dengan struktur kurikulum dari campuran dari PAUD dan SD kelas awal. Setelah itu dia bisa siap ke sekolah lalu melanjutkan ke fase berikutnya. Nah, kurikulum Merdeka PAUD juga sudah dirancang agar anak dapat jadi optimal ya saat berpartisipasi di PAUD. Tentunya ibu-ibu semua kan sudah tahu ya di kurikulum Merdeka ini ya kita ada CP-nya nilai agama budi pekerti, jati diri, dasar literasi gitu ya. Sekarang akan kita lihat contohnya. Ya, contohnya kita langsung gini. Nah, ini kemampuan fondasi yang kita gali kemarin, misalnya agama dan budi pekerti ya. Ini di kurikulum Merdeka dan di kurikulum 13 ya ada gitu. Misalnya anak mengenali nama Tuhan serta simbol keagamaan dan kemudian memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya seperti manusia, tanaman di sekitar rumah, binatang serta merupakan ciptaan Tuhan gitu ya. Yang berikutnya kemampuan anak untuk menyebutkan contoh perilaku yang tergolong baik. Nah, di tingkat fase A, nih, nah ini CP-nya itu bisa dimasukkan di pelajaran mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pelajaran pendidikan Pancasila, gitu ya. Di CP ini di PAUD gitu ya. Di SD ini bisa dimasukkan ke dalam penilaian untuk PAI dan pendidikan Pancasila. Seperti itu, Bu. Untuk mencampurkannya gitu ya. Kita di TK itu kita menggali penilaian tentang jati dirinya, mungkin misalnya kemampuan mengelola emosi gitu ya. Dengan rasa positif mengenai dirinya. Ini kira-kira kita lihat di CP-nya yang di SD ternyata itu ada di pelajaran PCOK, gitu ya. Nah, keterampilan sosial budaya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tidak jauh berbeda, ibu-ibu ya, untuk kemampuan fondasi yang kita gali di TK, cuma di SD itu ada mata pelajarannya. Ini ya. Sampai di sini sudah paham, ibu-ibu? Yang paham bisa memberikan reaksi dengan jempol. Monggo Sudah Ibu-ibu, paham? apakah sudah paham?
Nanti seumpama belum paham, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Susi. Ngaten nggih, Ibu Susi ya? Bisa ya, boleh. Bisa memberikan reaksi dengan memberikan jempol Ibu kalau sudah paham ya mengenai mengenai sambungan capaian fondasi di PAUD 0 sampai 6 tahun dengan di SD kelas awal gitu ya. Menghubungkannya dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Ini ya, biar ibu-ibu paham, oh ya nanti di SD itu menilainya bagaimana ya. Sedangkan di SD itu kan ada mata pelajarannya, ada buku-bukunya yang tidak sama dengan TK gitu ya. Nah, ini gitu ya. Itu ya ibu-ibu ya, bisa dipahami ya. Baik, nanti di sesi tanya jawab kita nanti lanjut ya. Baik, lanjut berikutnya. Ini sudah bisa dipahami ya, ibu-ibu ya. Baik, ini BSKP teman-teman sudah punya. Nah, satu contoh, saya memberikan satu contoh saja bagaimana kemampuan literasi anak perlu dibangun secara bertahap. Ini gabungan dari kemampuan dari PAUD, kita lanjutkan di SD kelas awal. Jadi bisa ibu-ibu lihat di sini, di mana subelemennya, contohnya di sini ya kemampuannya lebih mudah, ada kemampuan yang semakin sulit. Jadi bertingkat ya ibu-ibu ya, bertingkat dari PAUD, TK ke SD kelas awal. Dan itu runtut bersambung. Misalnya elemen yang akan kita sampaikan malam ini adalah anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan. Di kemampuan yang lebih awal, ya, mungkin ini di anak PAUD ya. Anak mengenal dan memahami berbagai informasi yang ada di sekitar. Cukup mengenal saja. Nah, kalau mereka sudah mengenal, kita naik menilai mereka ya. Anak dapat mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain secara verbal. Ini naik lagi. Anak dapat membangun percakapan naik. Nah, di antara ini ke kemampuan yang semakin sulit di tengah-tengah ini, nanti ada transisi di sini. Pada saat mereka akan masuk ke CP yang ada di fase A. Gitu ya, berbicara dengan santun, dengan berbagai topik yang dikenal menggunakan volume, intonasi gitu ya. Dia sudah bisa merendahkan suaranya kepada orang yang lebih tua gitu ya. Merespon dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain gitu ya. Sudah dapat terlihat di sini. Jadi memang ini terlihat runtut bertangga gitu ya ibu-ibu ya, tentang kemampuan literasi yang kita amati. Jadi kalau ibu-ibu menilai beberapa anak di sebuah kelas gitu ya, misalnya 15 anak gitu ya, dilihat kemampuannya itu berjenjang gitu ya. Kalau dia belum nyampe di sini, kita nilai di kemampuan seperti ini, turun gitu ya. Kalau dia sudah mampu di sini, nanti malah kita bisa mencoba gitu ya, kemampuannya di sini sudah bisa apa belum gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti guru-guru di SD justru akan meminta penilaian fondasi awalnya itu kepada kita, guru-guru di TK gitu ya, kalau mereka membutuhkan gitu ya. Nih. Nah, kalau untuk nilai agama dan budi pekerti seperti ini. Jadi di anak-anak itu perilaku yang teramati, anak menghargai orang lain, anak bersedia menolong teman yang sedang kesulitan, dan anak menunjukkan sikap sopan dan santun. Jadi mata pelajaran yang ada di perilaku yang kita amati, ini di TK ini, di SD itu bisa ada di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila atau PPKN. Ada juga elemennya itu di ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, jadi letaknya saja yang berbeda ya. Kalau untuk perilaku yang teramati, di SD itu sudah ada di CP-CP di dalam mata pelajaran di SD. Itu ya. Jadi kira-kira berbeda apa tidak, Bu? Cuma bedanya kan cuma kalau di SD itu ada mata pelajarannya ya, udah ya. Nah, kalau di TK kan tidak ada PPKN, IPA, IPS tidak ada gitu ya. Jadi kita bisa menilai anak-anak dalam 3 penilaian tadi ya, jati diri,
6 dan STEAM tadi ya. Itu yang kita nilai di jenjang TK atau PAUD. Nah, kalau di SD sudah ada mata pelajarannya. Nah, sama. Ini juga sama gitu ya. Contohnya sama. Nah, untuk sementara ini di materi 3 saya hanya memberikan gambaran seperti ini dulu karena nanti kita membahas tentang asesmen di materi 4. Untuk ini apakah sudah paham Ibu-ibu untuk materi 3? Karena nanti di materi 3 ini nanti untuk tugas akhirnya kita nanti Ibu-ibu juga bisa melihat CPSD ya. Nanti akan saya bagikan sharekan link di mana di sana juga sudah lengkap CP-CPDSD gitu. Mungkin bisa menyambungkan, menghubungkan CP-CP yang ada di pelajaran di SD dengan kegiatan pembelajaran di TK. Sementara ada pertanyaan, Bu Darwati silakan. Sebelum kita lanjut ke materi keempat. Iya, monggo ibu-ibu yang mungkin masih perlu ada yang ditanyakan, ada yang perlu dimengerti di materi yang ketiga ini bisa ditanyakan kepada beliaunya. Kalau misalnya sudah paham, boleh dong dikasihkan reaksi jempolnya. Dilanjut, apa ada yang mau bertanya? Gimana ibu-ibu? Dilanjut? Mau dilanjut ya? Iya, kelihatannya sudah paham ini. Pun lanjut. Dilanjut, Lanjut oke, ya, terima karena kasih. di materi 3 ini lebih fokus ke SD ya sebenarnya Ya. ya. Hanya kita perlu pemahaman aja kenapa sih sekarang ini di transisi PAUD itu guru SD itu harus berkomunikasi, guru TK harus terlibat di SD gitu ya, karena memang ada CP-CP di SD itu yang sebelumnya itu mereka itu tidak terbiasa melaksanakan kegiatan seperti itu gitu ya, bermain gitu ya. Dengan bermain kita belajar gitu ya, lebih langsung fokus kepada asesmen kognitifnya gitu ya yang dilakukan di SD. Jadi teman-teman yang ada di Kombel ini tetap tujuan utamanya saya berada di sini adalah untuk menggerakkan guru-guru yang ada di room ini agar bisa membagikan informasi yang kita dapat di sini kepada rekan-rekannya di sekolah, di sekitar sekolah, di sekolahnya untuk bisa mendorong ya terjadinya transisi PAUD SD ini yang menyenangkan gitu ya, baik di sekolah TK, KB ataupun di SD gitu ya. Tak apa-apa Ibu punya saudara guru SD gitu disampaikan hal seperti ini ya. Jadi anak-anak itu yang penting di sekolah itu senang dulu ya. Baik, kita lanjut ke materi keempat. Materi keempat ya. Nah, materi keempat. Jadi kendaraan kita sudah sampai di ini ya. Sudah sampai di materi 4 Mana sini. merancang pembelajaran? Ini materi 4, tapi kendaraannya kok di materi 1 nih. Nah, gambarnya salah nih. Baik, nah di materi 4 ini tujuan kita belajar adalah peserta mampu cara mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik. Nah, untuk ibu-ibu tadi yang di awal saya tanya apakah hari ini di MPLS sudah mulai melakukan asesmen gitu ya, penilaian dari 6 fondasi awal yang sudah kita sampaikan kemarin gitu ya, cuma ada 3-4 orang tadi yang menyampaikan gitu ya. Nah, peserta mampu memahami cara memodifikasi pembelajaran berdasarkan kemampuan awal peserta didik, dan peserta mampu memahami cara melakukan asesmen tanpa tes untuk mengukur capaian peserta didik, gitu ya. Jadi tidak pakai tes gitu ya. Nah, baik, nih saya sambil admit. Nih, mari kita ingat kembali materi 2 kemarin ya. Kita sudah memahami jika penting untuk mengetahui fondasi awal ya, kemampuan fondasi yang dimiliki peserta didik agar kita dapat merancang pembelajaran dan dapat terus mengembangkan kemampuan fondasi pada peserta didik. Jadi ini merupakan pijakan awal kita untuk menentukan
kegiatan-kegiatan apa yang sesuai dengan kemampuan awal anak. Tentunya semua anak itu kemampuannya berbeda gitu ya. Nah, asesmen awal adalah penggalian informasi tentang capaian peserta didik dan kemudian digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Asesmen awal ini adalah kunci dalam memperlancar proses transisi anak memasuki SD dan memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang berbeda tentunya. Ya. Baik, saya sambil admit nih, ada yang masuk lagi. Iya, Bu Susi, saya Ya. kunci. Baik, asesmen awal perlu dilakukan bagaimanapun kondisi awal peserta didik ya. Karena laju perkembangan anak berbeda-beda seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, tidak hanya laju perkembangan, namun kesempatan belajar anak pun berbeda-beda. Ada yang anak bisa punya kesempatan masuk ke PAUD, ke TK, ada anak yang langsung ke SD gitu ya. Jadi mereka tidak punya bekal apapun gitu ya tentang pembelajaran di TK, PAUD, berkomunikasi, kemandirian gitu ya, karakter gitu. Tidak. Jadi bekal yang kegiatan pembelajaran yang mereka dapat yang dilakukan orang tuanya di rumah gitu ya, itu yang dibawa ke SD gitu ya. Sehingga tentunya asesmen yang kita peroleh di awal di SD itu berbeda-beda. Nah, bagaimana asesmen awal dilakukan? Tentunya ada prinsipnya. Prinsip pertama tetap berpusat pada peserta didik dan menyenangkan. Jadi asesmen awal itu tidak pakai tes ya. Kalau mendengar kalimatnya aja kata-katanya saja sudah mengerikan. Mau apa? Ada tes di sekolah hari ini. Mau kemana Bu ini ngantarkan anak saya ke sekolah karena hari ini ada tes gitu ya. Jadi kesannya sudah sebagai terdakwa tuh anak-anak mengikuti tes gitu ya, kayak mau daftar CPNS gitu ya. Jadi kegiatannya itu asesmen itu tetap berpusat pada peserta didik dan harus menyenangkan tentunya. Artinya asesmen awal tidak menggunakan kegiatan yang bersifat testing ya, jadi tidak pakai tes ya. Seperti misalnya memanggil peserta didik satu persatu, lalu suruh menginstruksikan kegiatan menghubungkan ini misalnya, lalu menuliskan ini misalnya, tidak. Jadi sehingga tidak memicu kondisi stres pada mereka, jadi tidak menyenangkan gitu ya. Lalu yang kedua sederhana dan realistis ya, saya sampaikan tadi, mungkin itu dengan beberapa kegiatan-kegiatan bermain. Jadi kita bisa sambil anak-anak itu senang bermain, tapi kita bisa sambil menilai gitu ya. Jadi hasil penilaiannya itu realistis gitu, langsung terlihat nyata di depan kita gitu ya pada saat mereka bermain. Artinya tidak menjadi tambahan pekerjaan yang membebani guru gitu ya. Jadi guru harus menyiapkan lembaran pertanyaan, lembaran kuesioner, lembaran apa gitu ya. Jadi asesmen awal dapat dilakukan sebagai kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir tetap harus asesmen awal itu harus bermakna. Artinya hasil atau informasi yang diperoleh dari asesmen awal ini tidak sekedar menjadi kelengkapan administrasi belaka, namun ini digunakan sebagai alat bantu guru untuk merencanakan pembelajaran. Ini kan kunci utamanya kita untuk membuat perencanaan pembelajaran bagi peserta didik kita adalah di asesmen awal ini, supaya mereka mendapatkan hak yang sesuai dengan kemampuan mereka ya dari ilmu yang akan kita sampaikan. Baik. Nih, langkah-langkah melakukan assessment, tentunya kemampuan berasi yang ingin dipantau dulu. Nanti setelah ini akan saya lihatkan ya Bunda Amel ya, rekan-rekan semua ya, bagaimana lembaran penilaian yang lebih enak gitu ya, lebih gampang gitu ya, selain yang kemarin saya sampaikan. Lalu rancang kegiatan yang digunakan untuk mengamati perilaku tersebut. Dapat lebih dari satu kegiatan gitu ya. Jadi kegiatan bermain, tapi kita rancang kegiatan bermain itu untuk beberapa fondasi kita itu bisa terlihat. Lalu identifikasi mata pelajaran digunakan. Nah, ini untuk tingkat SD ya. Tingkat SD gitu ya. Nah, identifikasi pertimbangan yang perlu masuk untuk dalam rancangan kegiatan pembelajaran ke depan. Nah, setelah kita mendapatkan informasi di asesmen awal itu kita akhirnya mempunyai dasar
ada pertimbangan. Jadi untuk sebagian besar anak yang sudah mampu, sudah muncul gitu ya kemampuan fondasinya, apa yang akan kita lanjutkan di tahap berikutnya. Anak yang belum muncul, kita persiapkan rancangan kegiatan yang membuat mereka bisa muncul gitu ya, membangun kemampuan mereka supaya kemampuannya itu sama dengan temannya yang lain, gitu ya. Nah, lembar observasinya seperti ini. Nih ya, berikut nih instrumen asesmennya. Jadi di sini misalnya di PAUD aja ya, nggak usah mata pelajaran gitu ya, di kelas berapa, kelompok A atau kelompok B gitu ya, atau usia berapa gitu boleh, nama lembaga tetap. Nah, aspek kemampuan fondasi yang akan kita amati apa, dituliskan di sini, itu ya, misalnya jati diri 6 gitu ya, nah misalnya apa gitu tadi ya, literasi numerasinya, misalnya motoriknya gitu ya. Lalu butir contoh perilaku kemampuan fase fondasi yang perlu diamati apanya ya. Kita catatkan di sini. Rancangan kegiatannya apa nih? Besok kita MPLS-nya apa? Besok MPLS-nya ada kegiatan bermain apa gitu ya. Disampaikan di sini. Nah, dalam kegiatan bermain ini yang kita harapkan ada aspek fase fondasi yang akan kita amati. Tuliskan di sini. Nah, perilakunya seperti apa? Contoh kegiatannya itu apa? Gitu ya. Nah, catatkan hasil asesmen awal di sini. Misalnya dari satu kelas itu 15 anak gitu ya. 10 anak sudah muncul gitu ya, sudah bisa nih kemampuannya sudah muncul nih di sini yang kita tuliskan di sini. 10 anak. Nah, 5 anak belum muncul gitu ya. Nah, apakah ada peserta didik yang perlu perhatian khusus? Nah, ini disebutkan nih dari catatan asesmen. Nah, rancangan kegiatan pembelajaran ke depan perlu dipertimbangkan. Nah, di sini setelah ada catatan kita dari evaluasi yang kita lakukan fondasi di sini dengan bantuan lembar instrumen ini. Bunda Amel? Iya, Bu Susi. Ya, mungkin ini bisa cukup membantu kepada teman-teman, bisa dipahami gitu ya, lembar instrumen ini mungkin untuk penilaian dilakukan. Mungkin ada kesulitan rekan-rekan, bisa ditanyakan sekarang gitu ya. Saya harap setelah mengikuti ini, untuk MPLS 2 minggu atau 3 minggu ini sudah bisa digunakan oleh ibu-ibu semua di sekolah gitu ya, di masa MPLS ini. Mungkin ada pertanyaan, Bu Darwati silakan. Ini di chat sudah, ini sudah dari Bu Suparsih, ini lebih mudah Bunda, sangat membantu. Mungkin sudah bisa dipahami Bu kira-kira untuk kalau menyimpulkan dari chatnya Bu Suparsih, nggih. Sudah yang lain. dipahami ya, Terima Ibu? kasih Bu Suparsi kalau sudah dipahami gitu ya. Semoga saya harap Ibu laksanakan ya di sekolahnya ya, karena bisa membantu Ibu juga untuk menjadi pijakan awal ya untuk kegiatan pembelajaran anak-anak. Baik, ini tidak baku ya. Bentuk ini tidak baku, jadi ibu-ibu, Bapak Ibu bisa menambahkan, mungkin ada kolom-kolom lain yang dibutuhkan gitu ya, boleh gitu ya. Ini hanya contoh yang dari kementerian gitu ya, saya sampaikan. Baik, mungkin ada yang kolom cetak ya. Baik. Ada lagi mungkin ada yang agak sulit atau kebingungan gitu ya untuk kolom instrumen ini. Mungkin kalau sekarang masih belum apa ini. Tapi nanti kalau waktu mengerjakan mungkin baru terbuka ini Bu ya. Baru masih tahu ini. Kalau sekarang Ibu, mungkin
Bu Susi, Iya, ya Bunda. berarti ini nanti instrumen yang untuk pemenuhan tugas ya? Iya, betul Bunda. Ini instrumennya. Iya, betul. Jadi nanti akan membuat sebuah rancangan kegiatan. Jadi di bawah ini nanti ada contoh ya. Di bawah ini nanti ada contoh. Jadi ada rancangan kegiatan bermain gitu. Lalu ada aspek fase fondasi yang akan kita amati apa. Kegiatannya apa ya gitu ya. Kegiatannya apa? Misalnya fase fondasinya motorik kasar, motorik halus gitu ya. Rancangan kegiatannya apa? Bermain bola kah, melempar kah, atau apa misalnya ya. Kegiatannya apa diceritakan di sini. Lalu catatan hasil dari asesmen awalnya itu ini tidak per anak ya. Jadi dari satu kelompok, satu kelas misalnya dicatatkan di sini. Jadi untuk CP gitu ya, CPTP gitu ya, nanti bisa dijadikan acuan untuk rancangan kegiatan pembelajaran ke depan gitu ya, setelah MPLS ini. Jadi ibu-ibu perlu dipahami, saya perlu memahami ini karena ini merupakan tugas kita nanti ya setelah akhir ini, gitu ya, mencari sebuah rancangan kegiatan dan bisa memunculkan kemampuan fondasi anak untuk diamati, gitu ya. Baik, kita lanjut. Mudah-mudahan paham semua ya. Bu Susi, Iya Bunda. nanti saya akan share contoh yang sudah saya buat per kelas ya. Sehingga teman-teman Biar nanti punya gambaran ya. iya, ketika teman-teman menyelesaikan instrumen ini, jadi sebelum mengisi instrumen ini apa dulu yang dibuat? Berarti lesson plan ya, rencana kegiatan harian. Saya sudah share pernah dulu di semester tahun lalu juga ada, tapi ini yang terbaru semester ini yang MPLS kali ini nanti saya akan ya Bu Susi ya. Baik, baik Bunda. Nanti biar punya gambaran nanti Bunda Amel akan share ya ibu-ibu ya untuk contohnya. Nah ini juga ada contoh di bawah. Nah ini ya. Tapi ini untuk SD ya. Di mata pelajaran PJOK dan Bahasa Indonesia dalam durasi 1 hari gitu ya. Nih rancangan kegiatannya sederhana sekali ibu-ibu ya. Permainan ibu berkata. Permainannya ibu berkata. Ketika guru mengucapkan ibu berkata, anak akan diajak untuk melakukan aktivitas tertentu seperti mengambil benda, bergerak, atau apapun. Contohnya, ibu berkata berdiri dengan satu kaki. Guru juga dapat memberikan instruksi yang lebih menantang. Nah, rancangan kegiatannya seperti ini. Jadi rancangan kegiatannya itu berupa kegiatan bermain gitu ya. Nah, contoh perilaku fondasinya ini fondasi yang diamati adalah keterampilan motorik dan perawatan diri dan memadai untuk dapat berpartisipasi dalam lingkungan sekolah secara mandiri. Nah, di sini contoh perilaku kemampuan fase fondasi yang perlu diamati, anak memiliki koordinasi gerak tubuh yang seimbang saat berkegiatan. Misalnya, ya, ya. Jadi di sini coba ibu-ibu dipahami ini. Jadi dari sebuah rancangan kegiatan, kemampuan fase fondasi yang teramati ada beberapa dituliskan di sini. Ya, jadi kalau di TK itu mungkin jati dirinya, namanya gitu ya, atau STEM-nya gitu ya. Dicari CP-CP yang akan kita gali untuk sebuah rancangan kegiatan bermain yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, catatan hasil dari asesmen awal. Nah, berarti di sini kan SD ya, berarti satu kelas itu 28 anak. Jadi dari 28 anak di kelas mampu mengikuti permainan dan telah memiliki koordinasi gerak tubuh yang seimbang ya. Pada saat gurunya mengucapkan ibu berkata gitu ya, lalu anak-anak akan melakukan aktivitas tertentu, misalnya mengambil benda bergerak atau apapun gitu ya. Nah, ini sudah teramati oleh gurunya gitu, sehingga dari 28 anak semuanya sudah memiliki koordinasi gerak tubuh yang seimbang. Namun ada beberapa anak yang kesulitan menyimak gitu ya, atau terus gagal dalam mengikuti instruksi. Berarti dia tidak mendengarkan ya, kurang menyimak dari informasi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, rancangan kegiatan pembelajaran yang untuk ke depan lebih banyak permainan yang menguatkan kemampuan menyimak anak. Ya, jadi
Mungkin setelah ini guru tersebut akan melakukan rancangan kegiatan yang berhubungan dengan menyimak anak, karena masih ada beberapa anak kesulitan untuk menyimak atau terus gagal dalam mengikuti instruksi. Jadi pada saat ibu berkata dia tidak melakukan apa-apa gitu ya dari kegiatan bermain yang dilaksanakan oleh guru tersebut, itu ya. Nah, ini contohnya ibu-ibu ya. Contoh dari tugas yang akan kita lakukan. Cukup satu fase fondasi aja yang teramati dan satu rancangan kegiatan bermain gitu ya. Nah, kira-kira sudah paham apa belum ibu-ibu untuk contoh ini? Lembar asesmen boleh nanti ini difoto ya untuk bahan gitu ya, contoh. Untuk bahan contoh gitu ya difoto agar ibu-ibu tidak bingung gitu ya menghubungkan kolom yang kosong ini. Nah, ini isinya apa ya? Ini isinya apa ya? Ini isinya apa gitu ya? Takut lupa. Nah, boleh ini difoto gitu ya untuk sebagai acuan gitu ya di tugas ibu-ibu. Jadi cukup nanti tugasnya nanti melakukan penilaian dari satu fase fondasi dengan satu rancangan kegiatan bermain gitu ya. Baik, sementara ada pertanyaan? Monggo ibu-ibu yang ada perlu ditanyakan bisa membuka mic-nya. Atau mungkin ada yang raise hand. Ada yang Masih bertanya? semangat ibu-ibu. Takutnya nih saya ditinggal tidur nih. Masih semangat Bun, lanjut Coba Bun. saya pingin semua dibuka mic-nya deh. Semangat gak ibu-ibu hari ini malam ini? Semangat Bu. Semangat Bu. Soalnya diam itu ada dua kemungkinan. Diam sudah paham atau diam sedang tidur. Jaringannya kurang bagus. Sambil kerja Bun, sambil kerja Bun. Saya Jadi, baru kebuka ini Umi, Bunda. gimana Bun? Mic saya baru bisa terbuka ini. Jadi Oh tadi ya, tadi Iya. terkunci ya. Iya. Baik. Oh ya, terkunci tadi. Mohon maaf. Baik, untuk paparan ini dari kolom asesmen ya, instrumen asesmen yang saya sampaikan. Untuk rancangan kegiatan di TK atau PAUD yang merupakan tugas ya untuk guru-guru SD tetap ya di mata pelajaran tertentu ya yang dijadikan dasar untuk melakukan asesmen. Apakah ibu-ibu sudah paham, Bapak Ibu sudah paham ya untuk tugasnya nanti? Paham Paham ya. Allah paham. Paham ya Bu ya. Bunda izin bertanya, boleh? Boleh, Bunda silakan. Tugas nanti, kan kata Bunda yang guru SD menyesuaikan untuk mata pelajaran gitu ya. Nah, kalau saya, apakah saya masih bisa mengambil, karena kan pagi saya masih di PAUD, di TK gitu Bun. Apakah saya masih bisa mengambil asesmen ini untuk tugas nanti yang di PAUD gitu Bun? Bisa Bunda. Karena kalau di PAUD itu kan bukan mata pelajaran ya. Kita Ya, kalau di PAUD di kurikulum Merdeka kan jati diri, STEM gitu ya, 6 dan budi betul, Bun. pekerti gitu ya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan materi di awal tadi, di materi 3. Jadi, materi 3 itu isinya bagaimana keterkaitan penilaian yang kita lakukan di TK untuk 3 CP itu dengan kegiatan di SD dengan beberapa mata pelajaran masuknya gitu ya. Tadi kan saya ada di jati diri, ternyata di SD itu ada di pelajaran PJOK gitu ya. Itu Bunda. Tidak apa-apa Bunda. Apa-apa. Itu ya. Oke, Baik, ada terima kasih Bun. Ya, sama-sama Bunda. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan Ibu. Bunda. Saya. Oke, monggo. Silakan Ibu. Maaf, nanti kalau ada kekurangan dan kesalahan ya Bunda. Nggak apa-apa, ini kita bukan ujian kok Bunda. Bukan tes. Bukan tes, justru saya juga mau belajar nih malam ini. Untuk hari ini saya tadi untuk MPLS-nya kan kegiatannya berdoa. Ya. Kemudian terus bermain menyusun gelas kopi secara berkelompok. Itu bisa ya Om. Nah, kemudian untuk cuci tangannya beberapa anak juga sudah bisa antri dan juga saya lihat itu sudah
sesuai urutan untuk cuci tangan yang benar. Itu sudah bisa dinilai ya, Bunda? Baik. Bunda sudah melakukan penilaian tidak tadi? Belum? Cuma saya tulis beberapa anak, karena ada yang saya lihat, terus ada yang saya deketin sambil saya tanya-tanya, kenapa harus kita cuci tangan? Supaya apa? Gitu. Terus anak Baik, tersebut, nah dari kegiatan-kegiatan yang Bunda lakukan, coba hubungkan kegiatan tadi dengan 6 fondasi awal yang kayak saya sampaikan di materi 2, gitu ya. oh iya, Jadi kayak tadi ya berdoa, dari sekian iya, anak yang Bunda amati, berapa iya. anak yang sudah paham kalau kita berdoa itu harus seperti apa sih orang berdoa itu, khusyuk gitu ya, tidak berbicara gitu misalnya apa gitu ya, sudah bisa mengikuti gurunya berdoa dengan baik gitu ya. Misalnya Iya, sudah teramati sama Bunda bisa dimasukkan ke nilai agama dan budi pekertinya gitu ya. Lalu iya, mungkin untuk cuci tangan itu sudah bisa merawat dirinya gitu ya. iya, Terus tadi ada motorik juga kayaknya yang menyusun gelas gitu ya, sudah bisa iya, dinilai. Jadi iya, sudah berkelompok, terlihat. iya, Jadi tidak usah pakai teks kertas lembar kerja nggak usah, itu sudah terlihat, sudah muncul. Gitu ya. Bunda sebenarnya sudah punya tuh bahan untuk tugas. Jadi rancangan kegiatan bermain hari ini dimasukkan ke rancangan kegiatan di kolom yang tadi. iya, Jadi Bunda. ada 3 fase fondasi yang Bunda amati hari ini. Oh Itu iya, ya. Nah, di terima kasih, sebelahnya Bunda. contoh kegiatannya gitu. Iya, Ya. terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Baik, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, Bunda, saya Bunda. Iya, silakan Bu Ya, Enita. silakan Bu Anita. Iya, terima kasih Bunda. Tadi seperti kami di sekolah tadi, kami membentuk anak diberi tepung, kami membentuk plastisin dari tepung. Jadi, apakah di situ kami sudah bisa menilai anak? Waktu itu kami membagi 3 kelompok. 3 kelompok, yang satu kelompok warna hijau, yang satu merah, yang satu kuning. Satu kelompoknya kuning. Anak dibagi 3. Jadi, sewaktu anak mengolah plastisin tadi, mereka saling bekerja sama. Di dalam satu kelompok ada 5 orang, murid kami ada jumlahnya 15 orang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bunda, tadi kita juga sudah mulai anak-anak sudah senam bersama. Di situ juga apakah sudah bisa kami masukkan penilaiannya, Bunda? Kemudian anak mulai bisa mengikuti perintah naik kereta api berkeliling mengelilingi kelasnya, mengelilingi halaman sekolahnya, memperkenalkan tempat-tempat ruangan bermainnya, ruangan tempat mereka pojok bacanya. Hanya itu tadi yang bisa kami lakukan. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Baik, itu semua bisa Bunda nilai tuh yang tadi ya, dari 4 kegiatan tadi. Tentunya tadi pada saat mereka sudah bisa mengadu gitu ya, plastisin ya. Tentunya itu ada arahan dari gurunya ya, berarti anak-anak sudah bisa menyimak. Lalu anak-anak sudah memahami fungsi jari-jarinya ya yang ditugaskan hari itu ya. Mana anak-anak yang sudah paham, sudah bisa ya melakukan instruksi yang disampaikan gurunya, itu sudah berbahasanya, menyimaknya sudah bisa, lalu motoriknya juga sudah bisa gitu ya. Lalu tadi yang kedua apa tadi kegiatannya Bunda? Yang kedua tadi kegiatannya berkeliling, naik kereta api, berkeliling mengelilingi lingkungan sekolahnya, lingkungan ruangan. Baik, itu mungkin sudah bisa terlihat ya. Pada saat dia berkeliling di lingkungan sekolah, tentunya dia naik kereta ya Bunda ya, pegangan tangan gitu ya. Nah, itu bisa dinilai untuk kemampuan emosinya bisa terlihat di sana. Mungkin ada anak-anak yang tidak senang dipegang gitu ya. Lalu ada anak-anak kalau berkereta itu kan kadang-kadang ada yang minta cepat, ada yang pelan gitu ya. Ada yang ketinggalan gitu, ada yang marah didorong temannya. Mungkin itu sudah bisa dinilai untuk kematangan emosinya gitu ya. Nah,
untuk semua kegiatan yang tadi Bunda sampaikan, di akhir coba dilihat mana kegiatan yang dilakukan anak itu yang fase pondasinya itu kelihatan ada pemaknaan pembelajaran yang positif, di mana setiap kegiatan yang dilakukan anak itu dia senang, gitu ya. Iya. Tidak ada keterpaksaan, gitu ya. Dia senang mengikuti pembelajaran atau kegiatan bermain yang dilakukan oleh Bunda, terlihat dari kefokusan dia mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Itu jangan lupa, itu merupakan juga 6 fondasi awal yang bisa kita jadikan acuan, gitu ya. Baik, Terima kasih, cukup Bunda. bisa dipahami Bunda Anita? Iya, terima kasih Bunda. Ya. Siap. Yang penting mulai mencatat ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya kita hanya mengingat gitu ya, tak tercatat, jadi kita bisa lupa, gitu ya. Baik, mungkin ada bertanya lagi, silahkan. Silakan Ibu yang mau bertanya. Masih ada waktu dan kita sharing bersama dengan beliaunya, Bu Susi, yang insya Allah Saya lebih siap. senang nih kalau kayak gini. Jadi Ya. Bunda-Bunda punya pemahaman gitu ya dari yang dicontohkan tadi di sekolah itu seperti ini gitu ya. Kira-kira ini masuk ke penilaian apa kira-kira bisa kita masukkan gitu ya. Satu lagi Bunda, pertanyaan saya. Ya, silakan Bunda. Ya, silakan. Kalau ketika kita melakukan penilaian itu, apakah setiap hari itu 6 pondasi itu harus ada penilaiannya? Tidak, Bunda. Tidak mesti selalu 6 fondasi, tetap sesuai dengan rancangan kegiatan. Jadi ini kan Bunda kan punya program MPLS gitu ya. Nah, kalau di saya itu setiap hari itu saya masukkan minimal 2, gitu ya, minimal 2 fase fondasi yang saya nilai gitu ya. Di setiap hari itu ya. Besok itu hari Kamis itu saya akan menilai untuk kemampuan literasi mereka, bagaimana mereka gurunya bersama orang tua bergantian gitu membacakan buku cerita, lalu anak-anak menyimak, mereka bisa menyampaikan gitu ya isi cerita tersebut, siapa saja yang diceritakan itu. Lalu ada hari berikutnya saya lebih kepada numerasi, lalu sosialnya gitu ya, emosinya gitu ada. Seperti itu. Jangan banyak-banyak Bunda, kita kan lebih fokus. Baik, nanti kalau banyak-banyak pas gurunya terlalu fokus kepada kertas, nggak ke anak nanti, gitu ya. Baik, 1 pun nggak masalah gitu ya, karena kita kan cukup lama nih MPLS ya, 2 minggu gitu ya. Jadi selama 2 minggu itu buat rancangan kegiatan yang sekiranya Bunda bisa menilai 6 fondasi ini gitu, walaupun itu berulang gitu ya, berulang dengan kegiatan yang berbeda, tapi kita tetap menilai fondasi ini, fase fondasi ini, karena ada beberapa anak yang belum muncul gitu ya. Itu Bunda. Baik, silakan mungkin yang lain. Monggo Ibu yang mau bertanya. Silakan. Bu Fia mungkin mau bertanya. Bu Fia sudah gabung grup, kemarin belum gabung ya? Sudah, Bu. Oh, sudah gabung ya? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan, Bu Fia? Masuk ke lorong-lorong putih begini. Sudah paham, Bu. Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, yang lain? Ini ada studi-studi kasus ya. Nih, seperti saya sampaikan tadi, tetap ya bukti perilaku kemampuan fondasi yang diamati. Di sini literasi anak mampu mengikuti instruksi sederhana. Nah, seperti yang tadi ya, Bu siapa tadi? Nah, kan diarahkan anak-anak untuk membuat kereta, lalu berjalan gitu ya. Apakah ada anak-anak yang tidak mengikuti arahan gitu ya? Bisa terlihat di sini. Ini untuk asesmen sumatif gitu ya. Tapi saya lebih fokuskan kepada asesmen awal dulu ini. Ya, karena asesmen sumatif nanti ini berhubungan dengan nilai yang akan dimasukkan di tes untuk penilaian raportnya ini untuk di SD ya. Ini untuk di SD. Nih. Sudah ada angka-angkanya nih. Di TK nggak ada angka ya, Bunda ya? Iya.
Nanti ini semua akan saya bagikan untuk bisa dipelajari lagi, atau bunda-bunda yang kurang paham nanti bisa diulang untuk melihat YouTube ya, tayang YouTube-nya, karena ini di live ya kayaknya. Belum. Baik, oh, belum Belum. live ya Bunda? Baru Belum. di record. Yang kemarin udah sampai. Oke. Ya, nanti kan ini saya kasihkan Bunda. Jadi nanti ini di akhir ya saya kasih tahu dulu sebentar. Nah, nanti di akhir Bunda-bunda akan saya informasikan tentang laman ini. Ya, laman ini adalah laman dari kementerian yang isinya itu di sini sudah ada transisi PAUD. Itu ya, transisi PAUD SD. Di sini. Di beranda. Nah, ini sudah transisi PAUD ya. Nah, dulu. Nah, awalnya itu seperti ini. Nah, awalnya seperti ini ya. Ini laman ini nanti saya kasihkan ke Bunda Amel. Nanti Bunda Amel share ya, Bunda Amel ya. Di sini di ruang belajar ini, belajar ini ada transisi PAUD gitu ya. Ini ada ruang baca, banyak di sini ya. Sibi juga ada di sini di bawah. Nanti buku-buku cerita bisa ibu-ibu buka di sini. Nanti klik transisi PAUD, nanti kita akan berada di sini. Nah, di sini ada banyak alat bantu. Ya. Nah, di transisi PAUD ini ada keterlibatan berbagai pihak gitu ya dengan kementerian. Siapa saja, ada dinas, ada pendidik, ada orang tua, ada mitra ya. Seperti saat saya sekarang ini kan saya berbagi sebagai mitra kementerian untuk bisa menyampaikan gerakan ini kepada ibu-ibu semua untuk bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, kalau kita sebagai pendidik, klik pendidik gitu ya. Nah, di pembelajaran nanti, di klik pembelajaran ini, sini sudah ada contoh kegiatan 2 minggu MPLS. Ada, gitu ya. Terus inspirasi kegiatan untuk penguatan pelaksanaan MPLS. Lembar asesmen awal ada di sini. Ya, modul. Nah, ini modul-modul yang kita gali. Ada di sini. Nih, untuk praktek nyata penguatan sensi PAUD ada, aksi nyata penguatan ini ada contohnya gitu ya. Di sini juga sudah lengkap dengan video tutorial. Gitu ya. Nih. Untuk advokasinya di sini karena kita sebagai pendidik. Nah, ini pedoman umum untuk pelaksanaan transisi tentunya yang sudah dibuat oleh kementerian. Nah, di sini banyak video inspirasi seperti yang tayangan tadi gitu ya, tayangan-tayangan tadi yang saya sampaikan di awal, contoh kegiatan MPLS di TK, ada SD juga gitu ya. Terus ada video inspirasi perubahan pembelajaran transisi PAUD. Di sini lengkap ya, Bunda ya. Itu ya. Nanti akan saya share untuk link ini. Baik. Sementara mungkin cukup. Masih ada pertanyaan? Terima kasih Bu Susi. Ya, monggo untuk Bapak Ibu guru yang masih ada menyimpan pertanyaan yang mungkin masih belum dipahami atau yang perlu di-sharingkan bersama, masih diberikan waktu, monggo ibu-ibu bisa menyampaikan kepada Ibu Susi, di-sharingkan, mandi seumpama ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan pada beliaunya. Jadi kayak Ibu Enita tadi mungkin punya gambaran ya, teman-teman ibu-ibu yang lain mungkin punya gambaran di kelasnya, di sekolahnya hari ini bagaimana gitu. Kira-kira penilaian apa saja nih yang bisa kayak saya nilai gitu. Untuk besok mungkin gitu ya, untuk kegiatan besok ada kegiatan apa. Berarti fase fondasi apa mungkin yang akan saya bisa nilai gitu. Boleh, sharing nggak apa-apa. Saya rasa sih sudah paham semua ya Bu Darwati ya. Melihat diamnya mungkin Ya, atau mudah-mudahan. mungkin saya ditinggal tidur. Tidak, Bun, masih menyimak. Masih menyimak. Masih menyimak. Baik, baik. Baik, mungkin cukup ya dari saya Bunda Amel untuk materi 3 dan 4.
Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah lebih terbuka ya pandangannya tentang bagaimana sih penerapan transisi PAUD SD ini untuk kegiatan pembelajaran atau bermain yang dilaksanakan di tingkat PAUD 0 sampai 6 tahun dan SD awal gitu ya. Jadi keterkaitannya sangat terlihat sekali karena bertingkat dan berjenjang gitu ya. Jadi berkelanjutan ya untuk penilaian CP-nya. Saya rasa cukup sekian ya malam ini kita sharingnya dari saya. Mungkin ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Darwati. Silakan Bu Darwati. Terima kasih Bu Susi yang telah memberikan materi pada malam hari ini, yaitu materi yang ketiga. Kita bisa belajar bagaimana membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di SD kelas awal. Dan kita di materi yang ketiga keempat tadi, kita bisa memberikan asesmen sebagai pijakan awal, sehingga untuk tindak lanjut ke depannya nanti kita bisa persiapan mulai dari kegiatan MPLS ini dan kita tindak lanjuti untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Mungkin dari sini apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup Ibu-Ibu? Bu Dar izin. Nggih, monggo. Nanti Bunda Amel, silakan Bunda Amel, mungkin ada info terkait kegiatan webinar pada 3 malam berturut-turut ini. Saya ingin memberi penguatan kepada teman-teman. Jadi kaitannya dengan rencana instrumen yang akan kita buat dari Bu Susi. Saya izin share screen ya, teman-teman. Silakan Bunda Amel. Tadi kita sudah membahas bagaimana Bu Susi menjelaskan bahwa kegiatan MPLS itu harus kita buatkan rancangan. Kalau ini lesson plan, Ibu-ibu lihat ya. Kenapa ini hari Selasa? Setelah mengikuti kegiatan Bu Susi, ini terlewatkan hari Senin. Jadi tadi itu anak kelompok B main game dalam kelas, pakai bowling huruf, ya, menuang air ke dalam gelas. Coba teman-teman lihat, ini digunakannya apa ini? Ini kan motorik kasar badannya. Sedangkan menuang air ke dalam gelas atau bagaimana konsentrasi dan sensor motorik halusnya menuang air ke dalam gelas itu butuh ketelitian. Itu bisa dimasukkan. Terus kita mengajak mereka mencuci piring dan bekas tempat bekal makannya. Ini apa? Nah, itu menjadi gambaran gitu ya Bu Susi ya. Oke, ini untuk di TKB. Kita meminta guru. Kalau dilihat, karena ini kita bukan normal, tapi masih pembelajaran yang menyamankan mereka dulu dari sebulan ini kita libur. Ya, ini beda lagi nanti dengan modul ajar. Ini adalah kegiatan yang dirancang untuk MPLS di kelompok B. Beda dengan kelompok A-nya. Kalau dilihat kenapa banyak ya, ini tergantung nanti seperti yang Bu Suci katakan, tidak harus semua. Kalau ini tidak terjadi, salah satunya akan dimajukan ke Selasa depan. Gitu ya. Jadi ini udah rancangan untuk 16 sampai 20 Juli, tapi kalau tidak tercapai akan dilakukan di minggu depan. Kenapa saya langsung mengeluarkan ini? Karena kita sudah melihat instrumen awal, bagaimana kita mendiagnosis, ya bukan diagnosis ya, mengasesmen, mengamati, mengobservasi anak. Ketika dia menuang air ke dalam gelas, capaian apa yang ingin kita ambil? Ya, tadi saya bilang konsentrasi, tidak tumpah, kesabaran, dan sensor motorik halusnya. Dan mungkin juga kita memberikan ceretnya jangan yang besar, ya. Nah, besok ini di hari Rabu, anak-anak menyiram bunga. Ini kan kegiatan yang sangat disenangin, basah-basah, terus membuat mes sekolah. Ini untuk TKB ya, Ibu-ibu ya. Karena membuat mes sekolah ini arahnya ke kognitif. Bagaimana dia memecahkan masalah.
Dan terus menghitung bola, lampu, dan kursi yang ada di kelas, ya, yang ada di kelas, sambil menggambar nanti ada kalau sempat menggambar wajah sendiri. Tentunya sebelum menggambar wajah, anak-anak diperlihatkan dulu bentuk wajahnya di depan kaca. Nah, ketika kita mengangkat ini kan sudah mau mulai ke lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu adalah lingkungan diri dia, teman-temannya, gitu ya. Nah, kalau tidak tercapai, nanti akan dilakukan di 2 minggu ke depan. Saya sampaikan ke guru. Ini guru-guru yang membuat, ya, dengan arahan melihat instrumen. Di hari Kamisnya mencetak gambar bentuk badan sendiri dan mengguntingnya. Kalau sekarang kita udah susah cari koran. Tadi kita waktu refleksi, di mana kita cari koran, kita harus membeli koran nanti ya. Lalu terlihat di sini apa yang akan teman-teman masukkan ke instrumen itu tadi. Ya. Nah, terus menyusun 50 balok. Kenapa sih anak TKB 50 balok? Untuk literasi awal, matematika awal, ya, numerasi awal itu kenapa harus 50? Karena kalau untuk anak TKB 20 itu kedikitan. Jadi kita berikan capaian 50 balok dan menggambarnya. Setelah dia mencoba menyusun, kita tidak memberikan tema apa yang udah. Silahkan susun apa yang ada di pikiran teman-teman. Kita memberikan ruang kepada mereka FCO, pilihan. Jadi tetap berpihak pada anak, bukan atas instruksi guru, ayo kita buat rumah sekolah. Enggak. Jadi kalau di sini tadi ada beberapa instruksi, tapi kalau di sini berikan peluang untuk dia berkreasi. Nah, ini nanti latihan berwudu. Jadi mulai besok itu sudah hari ketiga, hari Kamis, mereka mulai berwudu. Sebenarnya latihan berwudu ini untuk lebih ini ya, lebih tumak ninahnya gitu. Ini Jumat diminta nanti sudah mulai penampilan diri walaupun surat itu Al-Fatihah ya. Mencari jenis rumput yang berbeda. Di sekolah kita itu sangat banyak rumput. Jadi ketika anak-anak mencabut rumput itu terlihat bagaimana dia menggunakan jari jemarinya mencabut rumput. Apa yang terjadi? Sensor motorik halusnya akan terstimulasi, ya, akan terstimulasi. Lalu ketika dia bermain tikar maharaja, di sini kita lihat dia akan mengenal literasi awal, mengenal huruf, karena tikar maharaja ini yang diciptakan oleh Ayah Edi membantu mereka mengenal keaksaraan awal untuk literasi angka huruf ya. Nah, kalau dilihat hari Jumat ini untuk percaya diri, sosial emosionalnya, ini sensor motorik halus, sedangkan ini untuk literasi numerasi. Jadi yang tadi dikatakan Bu Susi, misalnya ini tidak tercapai, boleh dimajukan ke Jumat depan. Yang penting kita sudah planning, gitu ya teman-teman. Tapi Bu Susi menyarankan tugas ini tidak semua ini, tapi kalau teman-teman sanggup dan mampu boleh ya Bu Susi ya, gitu. Lalu ada kecepatan menyusun puzzle, ini apa? Ini terkait dengan keseriusan dia, ketelitian dia. Ini TKB ya Bu ya. Dan bagaimana anak-anak memahami konsentrasi menyusun puzzle kurang lebih 25 keping ya. Nah, lanjut mewarnai rumah sekolah. Mewarnai rumah sekolah itu gambarnya tidak ada. Jadi dia menggambar rumah sekolah, kita bawa ke depan sekolah, dan dia menggambar sesuai dengan imajinasinya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, di sekolah kami itu seperti hutan. Karena ada seorang anak yang pengen masuk ke sekolah kami. Mama, pengen masuk ke sekolah itu yang kayak hutan itu yang banyak pohonnya. Jadi akhirnya dia mau ke sekolah itu karena memang dia kepengen bermain di sekolah itu karena tumbuh dan banyak kayak di hutan lah di sekolah kami ya, tapi terjaga gitu, terawat. Nah, ini dia contoh. Oke. Ketika kita melihat ini, tentu teman-teman sudah dapat merancang seperti yang disampaikan Bu Susi. Besok kita sudah mulai membuat instrumennya ya Bu Susi ya. Nanti udah dikirim Bu Susi. Jadi kita lebih memahami. Ini lesson plan-nya, rencana. Kalau di sini saya katakan 16-20, tapi karena kami sampai tanggal 30 Juli, ya kurang lebih ya,
karena akhir pekan itu Juli sampai tanggal 3. Sampai tanggal 3 kami baru selesai. Tanggal 3 nanti kegiatan parenting. Nah, kalau ini kelompok A-nya 3 jauh berbeda juga. Hanya saja kita mengganti capaiannya, sweet ya. Nah, menyusun puzzle-nya ada, berburu huruf, latihan berwudu, membuat bingkai foto keluarga, membuat istana pasir di pantai, berburu harta karun. Berburu harta karun memilih macam-macam bentuk daun. Jadi kalau teman-teman yang memiliki sekolah yang banyak pohon-pohonan itu dimanfaatkan. Lalu mengamati diri di cermin, meremas daun kembang sepatu untuk apa? Untuk sensor motorik halusnya, ya. Latihan berwuduk juga ada. Jadi di hari Sabtu menjelajah alam, bermain sepak bola. Kalau anak laki-laki yang sangat suka sekali memilih batu yang ada di sekitar sekolah di pantai dan membuat gambar diri. Ini direncanakan tercapai 1 hari, alhamdulillah. Dan instrumennya udah ada. Kami membuat ini berdasarkan instrumen awal yang kita sudah dapatkan dari PMM. Ya, ini satu lagi. Nah, ini dia. Saya meminta guru-guru sesudah membuat lesson plan. Guru-guru harus membuat refleksi, Bunda Susi ya. Jadi refleksi ini dibuat harian. Karena baru tercapai hari ini, jadi refleksinya baru terlihat hari ini, Bunda Susi. Karena apa? Karena kesibukan kemarin anak yang nangis-nangis. Oke lah, hari Selasa kita buat. Menurut Bunda Vini, tadi dia merasa senang dan bersemangat. Baru hari kedua ya. Karena alhamdulillah anak-anak sudah bisa melakukan kegiatan sesuai dengan arahan Bunda Guru. Aktivitas yang membuat dia bahagia adalah anak-anak sangat antusias saat mengikuti kegiatan bermain mengenal huruf dan bermain bebas. Dia mengatakan antusias kenapa? Karena anak-anak fokus ya. Jadi hal yang harus dipelajarinya besok, alhamdulillah saya mulai bisa merangkul anak, mulai bisa berkomunikasi dengan wali murid. Karena beberapa murid baru ya di TKB. Oke. Anak TKB ini juga kalau kita tidak ajak bermain, nanti dia akan bosen. Karena udah sebulan di rumah nonton YouTube, kita harus memberikan kegiatan yang menantang bagi mereka. Nah, diharapkan Bunda Vini besok dia mengajak anak-anak untuk berlatih berwudu, mengaji pagi. Karena apa? Karena tadi lesson plan di TKB itu besok dia ada latihan berwudu ya. Jadi dia rencanakan. Kalau ini yang playgroup. Ini playgroup usia 3 sampai 4. Wah, pokoknya seru lah Bun ya. Tadi yang tidak terlaksana itu ke pantai belakang sekolah. Yang tadi saya katakan, memilih biji cemara tidak tercapai. Ini besok akan kami lakukan. Kalau tadi itu mengenal warna lomba, memilih bola, mengenal warna. Ya, ini untuk kelompok B. Besok kami meminta ayah atau ibu membawakan baju karena mau belajar melipat baju. Untuk apa sih ini? Kalau kita tahu ini adalah keterampilan life skill, bagaimana mereka paham melipat baju untuk latihan mereka kemandiriannya, gitu ya. Oke, mungkin ini sebagai inspirasi Bunda Susi ya. Dan ini menjadi pendamping rencana tugas yang Bu Susi berikan tadi, gitu teman-teman. Iya. Tadi karena ada saya lihat merenung gitu Bu Susi. Iya, masih merenung mikir gitu ya. Padahal sudah dilakukan ya Bunda hari ini ya kegiatan bermainnya gitu ya. Ya, itu sederhana sekali seperti yang tadi saya sampaikan ya, kegiatannya sangat sederhana gitu ya, tapi bermakna gitu. Anak-anak tetap berpusat pada anak. Jadi kita fokus kegiatan bermain yang dilakukan anak, tapi kita bisa menilai gitu ya, melakukan asesmen gitu ya terhadap kemampuan dasar mereka gitu. Itu kan kegiatan-kegiatan yang disampaikan Bu Amel barusan kan kegiatan-kegiatan simple yang sebenarnya tidak perlu membuat guru-guru ribet gitu ya untuk melakukan penilaian tersebut, asesmen tersebut ya. Cukup dengan membuat rancangan kegiatan bermain waktu MPLS dari satu kegiatan tadi mungkin bisa 2 fondasi ternilai
gitu ya. 2 fondasi yang bisa kita muncul. Tidak usah 3 kegiatan tadi langsung kita nilai semua, mungkin belum gitu ya. Kalau masih ada beberapa anak yang belum muncul, bisa kita laksanakan lagi besok untuk bisa melihat memaksimalkan asesmen untuk fondasi tersebut gitu. Boleh gitu ya. Jadi jangan dibiarkan kegiatan MPLS kita selama 2 minggu ini terbuang sia-sia karena kita tidak mengamati anak-anak kita bermain pada saat MPLS ini, ya. Gitu saja dari Dan saya. Bu Susi sebenarnya kembali lagi pada saat merancang, karena kita akan merujuk ke KSP kita dan kita harus berbasis karakteristik sekolah. Tadi teman-teman tidak punya pantai, tidak punya hutan sekolah. Kenapa Iya, itu jangan bikin saya teman-teman sosial budayanya jangan cerita di sana ya, karakteristik lembaganya jangan cerita pantai. lihat sekolah kita. Kalau misalnya ada kebun ubi, ya itu diangkat. Kalau misalnya ada kali kecil di depan sekolah itu diangkat. Atau ada parkir mobil, itu bisa ke situ. Atau parkir sepeda. Atau masjid. Atau apa. Pokoknya lihat apa yang ada di lingkungan sekolah. Dan masukkan ke 6 fondasi. Jadi kita bebas berkreasi ya Bu Susi ya. Ya, bebas. Kalau di sekolah Yang penting Bu Susi dilakukan, penting dilakukan, Bunda. Dilakukan, dicatat dan Iya. gitu. Iya, betul. Jadi kalau di sekolah saya kan sekolah satu atap ya, dengan pondok pesantren gitu ya, jadi santri-santri kakak kelasnya ada di sana gitu ya. Jadi anak-anak juga sudah terbiasa untuk ke musola sekolah di sana juga sudah hafalan-hafalan gitu ya dari kakak-kakak yang di pesantren gitu ya untuk hafalan-hafalan pagi gitu udah terbiasa mendengarkan itu gitu ya. Jadi untuk lingkungan sekitarnya gitu di sekitar sekolah kita itu nempel dengan kita itu sawah sama kebun gitu ya. Jadi itu yang kami angkat untuk kekayaan daerahku kemarin di sekitar sekolah. Jadi tanaman padi, tanaman tebu dan jagung gitu ya. Di karakteristik sekolah di KSP ya diceritakan itu gitu ya untuk sosial budaya sekitar sekolahnya. Jadi ya Bu Susi, kita itu harus apa ya, matanya 1000 gitu ya, mengamati apa yang ada di sekitar sekolah itu aja diangkat gitu kan. Iya. Dalam masa transisi ini Dan ya banyak kan kejadian Bunda boleh ya ibu-ibu semua ATM gitu ya KSP dari temannya karena pada saat kita membuat kurikulum menyusun kurikulum memang kita salah satu prinsipnya kita harus punya acuan gitu ya untuk dijadikan contoh gitu ya bagi kita untuk menyusun KSP kita. Tapi jangan di ATP gitu ya amati tiru plek gitu ya sampai karakteristik lembaganya itu menggambarkan karakteristik lembaga orang lain gitu ya. Sejak kapan nih sekolah Bunda Amel pindah ke gunung gitu ya? Kok ceritanya tentang pohon cemara gitu ya, tentang tentang pendakian, tentang udara sejuk gitu ya. Padahal saya tahunya Bu Amelnya sekolahnya di pinggir pantai ya. panas sekali. Ya panas gitu ya. Gitu. Jadi KSP itu adalah merupakan gambaran tentang lembaga kita. Dan anak didik kita nggak perlu repot-repot memahami sebuah kurikulum kepada anak-anak dengan menyiapkan wadah berupa kegiatan yang sudah kita rancang di dalam kurikulum, disesuaikan saja dengan yang ada di sekitar sekolah kita. Nggak usah ribet-ribet mikir kalau misalnya oh ya nanti kita harus ke gunung nih biar anak-anak paham nih di gunung itu ada apa saja bagaimana sih cuaca gunung nggak usah gitu ya karena untuk memahami sekitar saja itu sudah luar biasa gitu ya. Ya Bu Susi ya. Dan lebih difokuskan ini teman-teman. Tadi saya ada menggunakan kertas tapi tidak banyak atau LK. Jadi selama 3 pekan itu ada juga stimulasi literasinya paling 1-2 hari. Jadi jangan tiap hari pakai LK ya Bu Susi ya.
Boleh, masih boleh pakai kertas, tapi untuk tahap awal mungkin kalau untuk menggambar, menceritakan gambar yang mereka buat gitu boleh gitu ya. Atau mungkin anak-anak sudah bisa ya tanpa kita suruh gitu ya, pada saat kita menyediakan selembar kertas gitu ya, ada sesuatu yang menarik bagi dia untuk anak-anak yang sudah mungkin sama bundanya sudah di rumah itu sudah terbiasa gitu dengan melihat kakaknya gitu ya. Sudah mulai tuh mencontoh-contoh huruf, tulisan gitu, tidak apa-apa. Asalkan itu kita tidak mengarahkan gitu ya untuk melakukan itu misalnya. Seperti itu. Ini Bunda, presensi hari terakhir ya Bunda, ada pertanyaan nih Bunda. Iya, besok. Ya. Jadi Iya. biar teman-teman dapat pemahaman utuh, hadirnya konsisten. Jadi webinarnya tidak terputus, kan kita tidak mau pemahaman kita terputus, jadi utuh dapat dari pertama lanjut, karena kita ini sudah aku dapat bacoknya dia presensinya. Kenapa presensinya besok ya? Ya, itu artinya itu di mana ngambil absennya? Pat taco absen. Jadi Bu Susi belajar. Jadi absennya belum ada ya, teman-teman ya, sabar ya. Oke. Ikut dulu sesi terakhir besok ya. Nanti share. Karena Bu Susi mau kasih itu ya Bu Susi ya, instrumen tugas ya. Iya. Iya, Bunda. Ada instrumen tugas untuk bisa 36 JP. Nanti besok ada juga video yang akan saya tayangkan sebelum kita masuk ke materi ya. Nanti minta tolong Bu Darwati ya. Siap Bu Susi. Oke, terima kasih Bunda Amel yang telah memberikan penguatan berulang kali, semangatnya luar biasa, memberikan penguatan kepada kita, membuka pemahaman kita, dan juga terima kasih juga untuk Ibu Susi yang luar biasa sudah membagikan ilmunya mulai dari hari pertama di materi yang pertama dan kedua. Di webinar yang kedua ini tadi sudah disampaikan ada materi 3 dan materi 4. Yang selanjutnya besok Bunda untuk sesi webinar yang ketiga nanti yaitu akan dilaksanakan tanggal 17 hari Rabu, tetap masih sama di jam 19.30 ya. Jadi harapannya yang kita dapatkan itu tidak terputus. Tadi beliau Bu Amel yang sudah memberikan penguatan tadi bahwasanya antara hari pertama, hari kedua, dan nanti sampai di akhir hari ketiga sampai nanti ada tugas yang bisa kita kumpulkan sebagai tugas kita untuk mendapatkan bonus sertifikat tadi yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya ilmu yang kita pelajari kalau tidak diterapkan nanti tidak akan bisa berkembang. Ngaten nggih Bu Susi ya. Jadi harapannya nanti yang sudah diikuti kegiatan webinar mulai hari pertama, hari kedua, dan sampai besok hari ketiga nanti bisa diimplementasikan di lembaga Bapak Ibu guru semuanya, sehingga bisa memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan untuk menjadi PAUD yang berkualitas, seperti itu. Dan sebelum saya akhiri, mohon izin saya juga mengucapkan pantun sedikit ini untuk memberikan pantun sedikit ini. Pergi ke pasar, jalannya cepat-cepat, membeli jamu dan juga coklat. Tetap belajar Bapak Ibu guru hebat, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin. Cukup sekian, mungkin kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kita yang kita dapatkan dari beliaunya dan juga Ibu Amel bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Bu Darwati mohon izin dan mohon maaf atas segala khilaf kata yang kadang saya juga tidak
apa itu merasa nggih, kadang ada perkataan yang belum dimengerti juga. Saya mohon maaf atas segala khilaf karena saya hanya manusia biasa sehingga tak lupa banyak luput dan salah. Terima kasih, mohon maaf. Sampai ketemu di webinar kita yang ketiga, yaitu tanggal 17 Juli tahun 2024. Dengan materi yang besok kita bisa pelajari dan kita yang akan disampaikan oleh Bu Susi. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Bu Amel. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya, Bunda Amel, Bu Darwati. Terima kasih. Semua. Terima kasih Bu Susi. Ya, sama-sama. Sampai ketemu besok ya. Mudah-mudahan Ya. teman-teman semua bisa hadir besok ya. Ya Bu, amin. Waalaikumsalam. Izin pamit Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Siap, Kak. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Terima Assalamualaikum. kasih Bunda, izin pamit Bunda. Kan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar Bun. Assalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. Sampai bertemu besok. Izin pamit ya Bun. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan kasih link PMM. Materi sudah saya share di link PMM ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti lihat bukti karya saya dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Budar, terima kasih Ya. Budar. Oke, terima kasih Bunda Amel, sama-sama. Nanti Kita belajar bersama nggih. Oke. Ya. Ini udah keluar semua ya? Masih ada? Ada 26. Oh iya. Silahkan selamat beristirahat karena kita akan bertemu besok ya. Terima kasih Budar. Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.